Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cik Bicik sekalian, dulu kulo sedanten. Kembali lagi bersama kulo di KHS Channel. Hari niki kulo nih nak ngebahas tentang suku Melayu di Sumatera bagian selatan. Apa baik suku Melayu di Sumatera bagian selatan? Silakan tengok baik di channel kulo berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sumatera Selatan nih ialah nama sebuah kepresidenan di Pulau Sumatera yang mencakup 3 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Kepresidenan Sumatera Selatan ini adalah kepresidenan terbesar di Indonesia. Dengan besarnya wilayah Sumatera bagian selatan nih, maka pasti di dalamnya hidup berbagai macam suku Melayu. Kali ini KHS Channel nak ngebahas tentang suku Melayu yang hidup di Sumatera Selatan. Pobai ya suku Melayu yang hidup di Sumatera Selatan? Mari kita bahas di channel ini. Yang pertama nih suku Melayu Palembang. Suku Palembang disebut juga sebagai Melayu Palembang atau Wong Palembang ialah suku bangsa yang mendiami Palembang dan juga wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan statistik, penduduk suku Palembang nih berjumlah sekitar 3.800.000 populasi yang hidup di Indonesia. Suku Palembang merupakan hasil dari perburuan dan asimilasi budaya bangsa Arab, Tiongkok, dan kelompok-kelompok suku yang ada di Indonesia. Suku Palembang dewek ini memiliki 2 ragam bahasa, yaitu bahasa Palembang halus atau bahasa Kraton dan bahasa Palembang sai-sai atau wong biasa. Suku Melayu Palembang ini juga punya pembagian lapisan masyarakat, yaitu wong Jawa atau wong Kraton Kesultanan Palembang Darussalam yang asapnya sampai ke Rasulullah, dan wong Jabo atau rakyat biasa. Wong Jawa ini nantinya juga memiliki gelar. Gelar itu ialah Raden dan Raden Ayu, keturunan Sunan Giri, Ki Agus Nyayu, keturunan Fathahillah dan Ratu Pembayun binti Raden Fatah. Habis itu ada juga Kemas Nimas, keturunan Fathahillah dan Ratu Pembayun bin Raden Fatah. Dan yang terakhir ialah Mas Agus dan Mas Ayu, keturunan Sunan Kudus. Meski sebagian menganggap suku Palembang adalah bagian dari subetnik Melayu, namun sensus penduduk Indonesia 2010 tuh tidak mengkategorikan suku Palembang sebagai bagian dari Melayu, melainkan sebagai suku yang terpisah. Dan jauh sebelum itu, sensus Hindia Belanda tahun 1930 juga tidak mengkategorikan suku Palembang sebagai bagian dari Melayu. Yang nomor 2 tuh suku Melayu Besema. Suku Jember Besema disebut juga sebagai Besema, Pasema, atau Pesema ialah suku bangsa yang mendiami wilayah Kuto Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Muaro Enim. Suku ini secara umum bermukim di sekitar kawasan gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Dempo. Suku bangsa ini juga banyak yang mantau ke daerah-daerah di Provinsi Bengkulu. Suku Besema ialah salah satu suku bangsa asli yang berasal dari wilayah Sumatera Selatan yang memiliki kekerabatan dengan suku Melayu Palembang dan Melayu Komering yang juga sudah ratusan tahun tinggal di Sumatera Selatan. Suku Besema yang sekarang paling identik ialah Kuto Pagar Alam, Lahat, Muaro Enim, dan Empat Lawang. Empat Lawang ialah Kabupaten Bau Pemekaran di Kabupaten Lahat. Sedangkan Muaro Enim merupakan suku Besema adalah daerah sekitar Semendo. Kurang lebih 50 km dari Kuto Muaro Enim.
Masyarakat suku Besema nih hidup di sekitar Gunung Dempo. Sebagian besar merupakan petani dengan mengelola kebun. Tanaman pokok iola yang terbanyak. Saat ini pun daerah ini masih menjadi sentra produksi kopi di Sumatera Selatan. Kopi Semendo iola salah satu kopi yang paling dicari oleh para penikmat kopi. Sedangkan tanaman lainnya tuh sayuran. Kota Baga Alam sebagai sentra sayuran seperti kubis, wortel, cabai, daun bawang, seledri, dan lain-lain. Suku Besema yang hidup di sekitar Gunung Patah di wilayah Sumatera Selatan memiliki dua tradisi, yaitu matrilineal dan patrilineal. Tradisi matrilineal berlaku pada Mangga Semende Dat. Meskipun memiliki dua tradisi, tapi peranan dan posisi perempuan tetap sama di keluarga maupun masyarakat. Perempuan dan laki-laki bekerja sama mengurus rumah, sawah, kebun, dan akses terhadap hutan, termasuk pula terhadap hukum adat. Tradisi matrilineal di Mangga Semende Dat sebagai simbol penghormatan terhadap alam yang mereka ibaratkan sebagai mama. Semua kekayaan alam tuh dari mama kembali ke mama. Falsafah hidup suku Besema yang mengatakan tidak dapat membantu tapi jangan musak jadilah. Falsafah ini sama seperti sikap alam terhadap makhluk hidup, khususnya manusia. Yang ketiga nih, suku Melayu Semende. Suku Semende atau Semendo iola salah satu suku bangsa yang berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya nih di Sumatera Selatan. Suku ini memiliki dua subsuku atau pacak juga disebut mago, klan atau kaum, yaitu Semende Dat dan Semende Lembak. Semende Dat nih bertempat tinggal di Pulau Panggung dan Muau Enim. Semende Lembak nih tinggal di Kecamatan Pulau Beringin, Sungai Are, Sindang Danau, dan Kecamatan Makakau Ilih di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Mereka juga tinggal di Kecamatan Semendo Dat Laut, Semendo Dat Tengah, Semendo Dat Ulu, dan sebagian lainnya berada di Kuto Babunguli, Kabupaten Ogan Komering Ilih, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Suku Semende ini merupakan bagian dari rumpun Melayu Tengah. Yang keempat nih, suku Melayu Ogan. Suku Ogan atau Melayu Ogan atau Hang Ugan atau Jelma Ugan iola salah satu suku bangsa yang mayoritas bermukim di Sumatera Selatan dan Lampung. Masyarakat suku Ogan ini tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang meliputi Batu Rajo, Ulu Ogan, Semidang Aji, Lubuk Batang, Meninjauan, Wangandonan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang tepatnya di Marobau, Anyar, dan Banding Anyar. Kabupaten Ogan Ilir berada di Kecamatan Makuang. Di sepanjang aliran sungai Ogan, Ayah Ugan, dan juga terdapat kantong populasi kecil di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang letaknya di Tugu Harum Belitang, Mendah, dan Matapuau. Selain di Sumatera Selatan, suku Ogani juga pacak dijumpai dalam jumlah yang sangat besar di Lampung, meliputi Kabupaten Waikanan, Waituba, Banjit, dan Kaswi, Lampung Utara, Kutubumi, Bukit Kemuning, dan Ogan Limo, Besawaran di Tegi Neneng, Lampung Barat di Sukau, Lampung Selatan, Kuto Metro, dan Lampung Timur. Jumlah populasi suku Ogani
pada sensus kaki tahun 2010 diperkirakan sebanyak 720.000 wong. Asal mula suku Ogan. Nenek moyang dari masyarakat suku Ogan diperkirakan berasal dari masyarakat yang menghuni Gunung Dempo yang terletak di dataran tinggi Besema. Berdasarkan penemuan arkeologis, telah ada masyarakat yang hidup di sekitar dataran tinggi Besema dan diperkirakan telah ada sejak 4.500 tahun yang lalu. Mereka yang berasal dari dataran tinggi Besema akhirnya mulai turun ke bawah untuk kemudian menyelusuri Sungai Ogan dengan tujuan mencari lahan pemukiman yang baru. Keberadaannya di pinggiran Sungai Ogan pada akhirnya berinteraksi dengan masyarakat yang telah ada sebelumnya untuk kemudian membentuk satu kebudayaan tersendiri. Pemukiman masyarakat di sekitar sepanjang Sungai Ogan sendiri sebenarnya sudah ada sebelum kedatangan nenek moyang dari suku Ogan. Temuan arkeologis di Gua Harimau, salah satu peninggalan zaman purba di wilayah Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa peradaban di sekitar Sungai Ogan ini sudah berumur puluhan ribu tahun. Bahkan diperkirakan telah ada sejak masa zaman es. Penghuni gua-gua purba ini awalnya merupakan komunitas Australomelanesid. Lalu setelah kedatangan ras Mongoloid, kedua ras ini menyatu dalam satu kelompok masyarakat yang baru. Sumber lain mengatakan bahwa nenek moyang dari suku Ogan diduga ada yang berasal dari dataran tinggi di tempuk Gunung Persagi Lapung. Jika diperhatikan dari sejarah kerajaan Skalabak, keturunan Skalabak adalah penggagas berdirinya Sriwijaya, dan kerajaan Skalabak tidak pernah dikalahkan oleh Sriwijaya. Sriwijaya asal mula dari Sriwijaya. Hal tersebut ada sebenarnya. Lembang dan Demak dan Jipang Jawa yang tahunnya tercatat ialah keluarga Sang Hyang Sakti Nyato. Berdasarkan catatan dari masyarakat Lapung peristiwa ini diceritakan beliau memiliki 7 orang budak yang kemudian menjadi leluhur bagi suku Ogan, Rejang, Semende, Besema, Komering, dan Lapung. Mengikut penguasa Palembang yang pernah hijrah ke Ogan ini, antara lain Pangeran Sidoeng Ngajek di desa Sakotigo, Indralaya tahun 1659, Sultan Mahmud Badauddin II Pangaratu di desa Tanjung Lubuk tahun 1802 Siko, Sultan Ahmad Najamuddin IV Babu Anom di Hulu Sungai Ogan tahun 1824 sampai 1825. Kudeta Pajang atas Demak, Jepang pada tahun 1554 Masehi yang menewaskan Sultan Demak Tahir Ayo Perangsang telah membuat keluarga bangsawan yang selamat eksodus ke Palembang di bawah pimpinan Pangeran Ageng Mataram atau Arya Belango. Selanjutnya mereka bermukim di daerah pinggiran Sungai Ogan bernama Lubuk Ukam yang sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Peninjauan. Yang kelima, suku Melayu Komering. Suku Komering atau Komering ialah suku bangsa yang berasal dari kebaksian Skalabak kuno yang telah lama bermigrasi ke dataran Sumatera Selatan pada sekitar sebelum abad ke-7 dan telah menjadi beberapa kebudayaan atau mago. Nama Komering Dewe diambil dari nama Wai atau sungai di dataran Sumatera Selatan yang menandai daerah kekuasaan Komering. Bagaimana juga ditulis Zawawi Kamil dalam buku yang berjudul Menggali Babat dan Sejarah Lapung, disebut ke dalam sajak dialek Komering atau Minanga. Adat lembaga Saiti Pakaisa Buah Salja Belasa Kapampang Sajaman Ri Tano Pagayung pemerintah Bundo Kandung Cakak di Gunung Pesagi Ogoh di Skalabak Sanggon kok tuun temuun jak nini uyang paija Cambai uai ti usung dilom adat sako. Terjemahannya berarti adat lembaga yang digunakan ini berasal dari bahasa Kepampang.
nangka bercabang sejaman dengan Rana Pagaruyung, pemerintahan Bundo Kandung, abad ke-12 di Minangkabau, sekarang Sumatera Barat. Naik di Gunung Pesagi, turun di Skalabak. Memang sudah turun-temurun dari nenek moyang dahulu. Si Pinang dibawa dalam adat Pusako. Kalau tidak pandai tata tertib, tanduk tidak berbangsa. Suku Komering ini mayoritas terdapat sebagian besar berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 57%. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 59% dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 55%. Sisanya berada di Kota Palembang 10%. Yang keenam nih, suku Melayu Saibatin. Suku Melayu Saibatin ialah salah satu suku asli dari Provinsi Lampung. Suku Melayu Saibatin ini mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan hingga barat. Wilayah persebaran suku Melayu Saibatin ini mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawahan, Tanggamus, dan Lampung Barat. Seperti juga suku Melayu Pepadun, suku Melayu Saibatin atau Peminggi menganut sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah. Meski demikian, suku Melayu Saibatin memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi. Saibatin ini bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam suku Melayu Saibatin. Hanya ada siko ajo adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Budaya suku Melayu Saibatin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Tidak seperti suku Melayu Pepadun, tidak ada upacara tertentu yang dapat mengubah status sosial seorang dalam masyarakat. Ciri lain dari suku Melayu Saibatin ini dapat dilihat dari perangkat yang digunakan dalam ritual adat. Salah satunya ialah bentuk sigel atau mahkota pengantin suku Saibatin yang memiliki 7 lepuk atau pucuk. 7 pucuk ini melambang ke 7 adok, yaitu Sultan, Ajo, Dukuan atau Pati, Batin, Nadin, Ina, Dimas, dan Mas. Selain itu, ada pula yang disebut awan gemisik yang diduga digunakan sebagai bagian dari arak-arakan adat, di antaranya dalam prosesi pernikahan. Masyarakat adat Lampung Saibatin ini mendiami raya adat, yaitu di Labuan Maringgai, Pugung, Jabung, Majapahit, Kalianda, Ajo Baso, Teluk Betung, Badan Cermin, Cukuh Balak, Koi Limo, Parang Padang, Poto Agung, Semakah, Suwo, Secincau, Batubak, Belalau, Liwa, Pesisir Kui, Ranau, Matapuwo, Mauduo, Kayu Agung. Tempat kota ini ada di Provinsi Sumatera Selatan, Cikoneng di Pantai Banten, dan bahkan Mepas di Selatan Bengkulu. Masyarakat adat Melayu Saibatin ini seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan, dan barat Lampung. Yang ketujuh nih, suku Melayu Pepadun. Masyarakat adat Lampung Pepadun ialah salah satu dari 2 kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi di Lampung. Berdasarkan sejarah pengembangannya, masyarakat Melayu Pepadun ini awalnya berkembang di daerah Abung, Perikanan, dan West Putih atau Bubian. Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi berlangsung dalam masyarakat turun-temurun. Masyarakat Melayu Pepadun ini dengan sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, julukan adat tertinggi berada pada budak laki-laki tertua dari keturunan tertua yang disebut penyimbang. Gelar penyimbang ini sangat dihormati dalam
adat Melayu Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diunggah kepada budak laki-laki tetua dari penyembang, dan seperti itu seterusnya. Berbeda dengan Melayu Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Melayu Pepadun ini cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Melayu Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap wong memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu selama wong tersebut pacak menyelenggarakan upacara adat cakak pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui cakak pepadun antaranya gelar sultan, raja, pangeran, dan dalam. Nama pepadun ini berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi cakak pepadun. Pepadun ialah bangku atau singgasana kayu merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat dulu ada yang dilakukan di atas singgasana ini. Dalam foto tersebut, anggota masyarakat yang nak naik ke statusnya harus bayar cinta duit dan memotong sejumlah kebau. Prosesi cagak pepadun ini diselenggarakan di Nuwo Sesat atau rumah sesat dan dipimpin oleh seorang penyembang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi. Yang kedelapan ini suku Melayu Jambi. Suku Melayu Jambi ialah suku bangsa pribumi yang berasal dari provinsi Jambi. Mereka mendiami wilayah Kota Jambi, Kabupaten Muara Jambi, Tanjung Jabung, Batanghari, dan Bunga Tebo. Dusun-dusun mereka saling berjauhan dengan rumah-rumah dibangun di pinggir sungai besar atau sungai kecil. Jambi ialah wilayah yang terkenal dalam literatur kuno. Nama ini sering disebut dalam bahasa Asti, dan juga berita-berita Tiongkok. Ini merupakan bukti bahwa orang Cina telah lama memiliki hubungan dengan Jambi yang mereka sebut dengan nama Chan Pei. Diperkirakan telah berdiri 3 kerajaan Melayu kuno di Jambi, yaitu Koying abad ke-3 Masehi, Tupo abad ke-3 Masehi, dan Kantoli abad ke-5. Seiring perkembangan zaman, kerajaan-kerajaan ini perlahan terlupakan dan Tuhan atau peninggalan kerajaan-kerajaan tersebut masih dalam proses pendidikan dan penelitian lebih lanjut. Dalam sejarah kerajaan di Nusantara, Jambi dulu merupakan wilayah Minangka Kamwa. Nama Minangkabau kuno abad 1 Masehi ialah tanah asal pendiri kerajaan Melayu dan Sriwijaya dari wilayah Minangka Kamwa. Inilah banyak lahir raja-raja di Nusantara, baik sekarang yang berada di Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Dan di Jambi ini memang dikuasai oleh beberapa kekuatan besar, mulai dari Sriwijaya, Kesultanan Tembang Darussalam, Melaka, hingga Johor Riau. Terkenal dan selalu menjadi rebutan merupakan tanda bahwa Jambi sangat penting pada masa lalu. Bahkan berdasarkan temuan beberapa benda purbakala, Jambi pernah menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Yang ke-9 nih, suku Melayu Kerinci. Suku Melayu Kerinci atau Minang Kerinci ialah suku bangsa atau kelompok etnik pribumi Sumatera yang mendiami wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Jambi, Indonesia, dan daerah lainnya. Suku bangsa ini sebanyak berpusat di Kabupaten Kerinci yang terletak dekat perbatasan Provinsi Sumatera Barat. Secara topografi, Kabupaten Kerinci memiliki tanah berbukit dan berlembah dalam deretan pegunungan berbarisan dengan puncak tertinggi Gunung Kerinci. Bahasa dan budaya Kerinci. Nama Kerinci dewe berasal dari bahasa Tamil, yaitu nama bunga Kurinji yang tumbuh di India Selatan pada ketinggian di atas 1.800 meter yang mekarnya sekali selama 12 tahun. Karena itu, Kurinji
juga menuju pada kawasan pegunungan. Seperti pasti hubungan kelinci dengan India telah terjadi sejak lama, dan nama kelinci sendiri diberi oleh pedagang India Tamil. Bahasa suku kelinci termasuk ke dalam maupun bahasa Austronesia, Melayu Polinesia Barat, Goa bahasa Melayu, dan juga Minangkabau. Berdasarkan bahasa adat istiadat termasuk dalam kategori Melayu Poto, dan paling dekat dengan Jambi, Melayu Deuto, dan juga Minangkabau, Melayu Deuto. Sebagian besar suku kelinci menggunakan bahasa kelinci yang merupakan bagian dari bahasa Melayu. Bahasa kelinci memiliki beragam dialek yang pacak berbeda cukup signifikan antara satu dusun dengan dusun lainnya di dalam wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Untuk berbicara dengan pendatang, biasanya digunakan bahasa Melayu lainnya seperti Melayu dialek Jambi untuk komunikasi, serta bahasa Minangkabau juga digunakan karena pendatang dari Sumatera Barat juga cukup signifikan. Bahasa Minang utamanya dipakai di pasar-pasar wilayah Kabupaten Kerinci, khususnya di Kota Sungai Penuh. Bahasa Indonesia yang masih dikenal dengan sebutan Melayu Tinggi juga digunakan untuk berkomunikasi kepada pendatang dari luar, dan menjadi bahasa ini jadi bahasa kedua setelah bahasa daerah di sana. Yang ke-10, suku Melayu Bengkulu. Suku Melayu Bengkulu adalah subetnik Melayu di Provinsi Bengkulu yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya, terutama wilayah pesisir. Suku Melayu bahkan populasi terbesar kelima di Provinsi Bengkulu. Pada umumnya, masyarakat Melayu Bengkulu bermukim di Kota Bengkulu. Budaya Melayu Bengkulu. Budaya Melayu Bengkulu tidak berbeda jauh dengan Melayu lainnya di wilayah Sumatera yang memiliki falsafah hidup yang membenci pertikaian. Pertikaian alam Melayu biasanya dilakukan pada balas pantun. Begitu juga dengan bahasa Melayu Bengkulu, yaitu dengan menggunakan pantun. Tidak hanya pertikaian, tapi pantun juga sering digunakan untuk berdendang. Berdendang sambil berpantun yang panjang dilakukan di saat acara resmi, jak pernikahan, dan dilakukan semalam suntuk oleh puluhan wong bersama-sama dan bersaut-sautan. Selain itu, suku Melayu di Bengkulu juga ada suku Melayu Lembak, Melayu Pekal, Melayu Sawai, dan Melayu atau Minang Muko-Muko. Yang ke-11, suku Melayu Bangko. Suku Melayu Bangko ini tinggal di Pulau Bangko, sebuah pulau di Laut Cina Selatan di sebelah timur Sumatera. Pulau ini termasuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diperkirakan 60% dari penduduk Pulau Bangka ialah orang Melayu, sedangkan 25% ialah orang keturunan Cina. Pulau Bangko sering disinggahi karena punya pantai yang indah dan pacak dicapai dari Palembang dengan setengah jam baik perjalanan satu dao. Pulau Bangka ini dikenal karena menghasilkan tambang timah putih terbesar di Indonesia dan sudah dikembangkan sejak abad ke-18 dan ke-19. Sebelumnya, pulau ini menghasilkan hasil laut, hutan, dan besi. Selain itu, pulau ini juga terkenal dengan perkebunan adonya yang mengalami puncak kejayaan pada tahun 1987. Namun, memasuki tahun 1900-an, harga lado menurun drastis dan disusul dengan harga timah, hingga hal itu menimbulkan dampak serius bagi masyarakat di pulau ini. Akibatnya, banyak di antara mereka yang mengalami guncangan jiwa. Antara itu, suku Melayu Belitung. Suku Melayu Belitung tinggal di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Bahasa Melayu Belitung ini ialah bahasa Melayu yang unik karena mirip dengan bahasa Melayu digunakan oleh mayoritas masyarakat Malaysia. Kan tetapi banyak pula istilah-istilah khas yang tidak
akan ditemukan dalam bahasa Malaysia. Anehnya, bahasa Melayu Belitung ini menggunakan epepet, contoh betul sendiri bila dibandingkan dengan bahasa yang mayoritas digunakan pulau tetangga dekatnya, yaitu Bangko menggunakan non pepet, contoh metal Jerman, justru belayanan dialeknya. Walaupun banyak istilah kata yang sama artinya, berbanding terbalik dengan bahasa Malaysia yang mirip dialek tapi beda istilah. Ada pula dialek Melayu yang dipakai di Singkep, daerah Kepulauan Riau dan Pontianak yang memiliki dialek dan istilah kata yang sama dengan Melayu Belitung. Contohnya dalam bahasa Melayu Belitung, kau nak pergi kemana kan ke Tangin itu. Uang ikut ke. Artinya dalam bahasa Palembang, kau nak pergi kemana dengan sepeda tuh? Baca melok dak? Oke, makasih yo. Dan LOI channel Pulau